Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini atau malam ini saya akan mengadakan wawancara dengan teman sejawat, yaitu Ibu Nurul Afianti yang kebetulan mengajar sama-sama di SMA Negeri 1 BK nggih Bu nggih, program studi BK. Saya mahasiswa PPG Bahasa Jawa. Nah, ini kebetulan ada tugas dari Guru Pamong untuk mengadakan wawancara dengan beberapa Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru yang sesuai dengan bidang studi, kemudian juga Bapak Ibu guru yang kaitannya dengan kegiatan anak-anak. Nah, untuk Bu Nurul Afianti menika mangke panjenengan nggih namung babagan menapa menika motivasi belajar kangge anak-anak. Nggih. Menika Bu biasanipun lare-lare menika wonten kelas menika lak mboten sedaya kondisinya pinter, mboten sedaya kondisinya paham, mesti wonten kemawon. Saben kelas mesti ada anak-anak yang memang tidak ada motivasi belajar. Apalagi dalam kondisi sekarang kan zonasi ya Bu ya, jadi anak-anak yang nilainya berapapun bisa masuk. Bisa masuk. Nah, dengan adanya zonasi itu ya mau ndak mau kita harus menghadapi anak-anak yang berbagai macam karakter, terutama untuk anak-anak yang kurang semangat di dalam belajar. Masa dikasih pelajaran Hono Coroko, padahal Hono Coroko itu sudah mulai SD diberikan, SMP diberikan, SMA diberikan, masih saja belum nyentel. tidak nyentel. Nah, intinya itulah sebetulnya itu hanya anak yang malas belajar. Nah, yang perlu saya tanyakan kepada Bu Nurul Afianti, bagaimana menyemangati anak-anak yang tidak punya motivasi belajar. Bu, langsung kemauan nggih. Alhamdulillah dengan adanya zonasi di SMA 1 menerima berbagai macam keunikan dari lare-lare, keunikan dari anak-anak, baik ada yang pintar, ada yang ya kurang pintar juga ada yang ya benar-benar berkebutuhan khusus nggih wonten. Jadi pun memang sebagai guru BK memang harus lebih sabar lagi menghadapi berbagai macam karakter anak-anak. Nggih. Terutama pada masa pandemi kemarin itu banyak sekali anak-anak kehilangan motivasi belajar. Nggih, banyak sekali dikarenakan pembelajaran secara daring tatap muka, terkadang guru-guru juga hanya memberikan tugas, kemudian memberikan secara video dan harus download, itu kadang-kadang juga memerlukan kuota. Akhirnya tidak semua anak-anak itu juga mampu keuangannya untuk membeli kuota, padahal kalau Zoom atau kalau download itu juga membutuhkan kuota yang sangat besar, apalagi dalam sebulan kemarin. Tetapi alhamdulillah dengan KBM yang sudah mulai normal ini, anak-anak sudah mulai semangat belajarnya sudah mulai tumbuh. Kemarin itu karena memang ada kejenuhan-kejenuhan yang setiap hari menjalani kegiatan yang sama dan
anak tersebut juga kurang untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, sangat terbatas sekali. Ini sangat mempengaruhi motivasi belajar anak-anak yang awalnya pintar, akhirnya karena kurangnya terarah, kurang bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, jadi kadang-kadang dia bingung mau bertanya kepada siapa kalau ada materi yang kurang bisa paham. Akhirnya anak tersebut ya hanya kadang-kadang cuman hanya Google, Mbah Google, tanya Mbah Google istilahnya ngoten itu, dan monoton seperti itu. Padahal motivasi itu kalau diberikan secara tatap muka itu akan lebih menyentuh, akan lebih mudah anak itu berkesan, menyerap ngoten. Dan terbukti dengan adanya PTM ini, kemarin guru BK juga sebelum masuk itu juga memberikan evaluasi tentang belajar. Anak-anak juga memberikan komitmen terhadap dirinya sendiri setelah pandemi itu bagaimana prosesnya pembelajaran, dan anak-anak juga banyak yang tidak puas, banyak yang merasa malas, banyak yang merasa bosan. Tapi terus kemudian adanya PTM mulai semangat lagi, bangkit semangat untuk bisa berprestasi kembali, karena ternyata dilihat dari hasil belajarnya, dilihat dari prestasi belajar di rapot, menika kadang ingkang menurun, Bu. Nana juga merasa, karena keterbatasan dari anak-anak itu untuk bertanya, dan kadang-kadang juga mau bertanya itu kadang juga malu karena belum bertemu dengan gurunya. Begitu. Dan banyak sekali faktor motivasi itu turun, yang ada juga motivasinya tetap walaupun pandemi tetap semangat, disiplin juga ada, Bu. Juga ada beberapa itu kebanyakan mayoritas IPA nggih. Yang saya yang masih ada beda dengan temannya yang lain, kebanyakan mayoritas pada bosan, pada jenuh. Tapi ada beberapa yang masih disiplin, itu kuncinya adalah mengatur waktu dengan baik, tidak pernah menunda-nunda pekerjaan, dia bisa membuat perencanaan, membuat jadwal-jadwal, kalau ada tugas segera dikerjakan. Itu juga berlatar belakang dari keluarga yang mensupport, yang memberikan keluarga yang selalu menyemangati, dan juga orang tua yang sebagai tempat curhat yang sangat nyaman. Jadi ada support system, ada dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat yang membuat anak tersebut menjadi tetap semangat belajarnya walaupun di tengah keadaan yang kurang mendukung untuk belajar. Mengaten Ibu. Matur nuwun. Jadi salah satu untuk memotivasi anak agar semangat untuk belajar itu ternyata banyak sekali faktornya, antara lain karena memang situasi dan kondisi, kemudian juga faktor orang dari tua, dalam orang tua dan juga faktor dari luar. Ya, termasuk kita sebagai seorang guru, Bu, bagaimana kita sabar menghadapi mereka, memaklumi mereka, dan lain sebagainya. Memberikan perhatian. Iya, terus ini Bu, untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, ya, terutama anak-anak kita kebetulan di kelas 10 bahasa itu juga ada yang berkebutuhan khusus, yang badannya agak pendek itu ya Bu ya. Tentunya Mbak Apriliana nggih Bu nggih. ya, Mbak Apriliana nggih. tentunya mereka ya agak sensitif misalkan ya. Kemudian di kelas 11 IPA atau IPS yang kemarin di IPS 1 itu ya ada Luhung. 12. Ya. IPS 1 12, IPS 1 ada Deniro, Muhammad Deniro. Ya, Kelas kalau kelas 11 juga 11 ada Luhung. ya, nah itu kan Luhung. kelihatannya cedal gitu ya Bu ya.
cedal atau berbicaranya kurang jelas. Lah tentunya dengan keterbatasan anak-anak itu juga akan mengalami kesulitan di dalam belajar, terutama ketika anak disuruh bu guru untuk presentasi, untuk membaca, atau untuk pidato, apalagi nembang. Tentunya mereka sudah bagaimana Bu istilahnya ya kesulitan lah. Nah itu bagaimana cara ya memberikan semacam apa ya tugas solusi ya nggih, solusi agar nggih. saya bisa Bisa saya tangkap Ibu Utami. nggih. Bahwasanya kita memang dititipi beberapa peserta didik yang nasibnya ditakdirkan untuk memang berbeda dengan yang kebanyakan tuh Lainnya. kan ada yang kekurangan dalam hal pendengaran, ada yang kekurangan dalam hal kecerdasan, ada yang dalam fisik, stunting ya, stunting itu nggih tidak bisa tinggi atau pendek ngoten nggih. Terus ada juga yang benar-benar semuanya penglihatan ada Bu, kelas 10 itu sudah ada 2 nggih. Penglihatan itu juga Berarti ada, kemudian ada buta. yang lengkap, ada yang komplit. Mboten buta, Ya. sebagian. Ada yang komplit, Bu. Sebagian. Komplit itu dari kecerdasan iya, kemudian penglihatan juga iya, tapi alhamdulillahnya masih ada pendengaran. Lah apalagi penerapan di IKM atau kurikulum merdeka, menika memang memberikan materi kepada siswa itu berdasarkan analisis kebutuhan, berdasarkan karakter anak masing-masing. Jadi memang kalau apalagi ABK itu tidak bisa disamakan tugasnya dengan anak-anak yang normal. Misalnya kalau anak-anak normal itu menulis itu bisa. Nah, mungkin kalau yang dalam sisi fisiknya kurang bisa melihat, misalnya seperti itu bisa melalui wawancara, presentasi, menguatkan. Soalnya memang Mas Erlangga yang kelas 10 niki untuk menulis saja kesulitan sekali Bu, karena kebutuhan khususnya itu termasuk komplit dan dia untuk kesehariannya aja memerlukan bantuan dari orang tuanya untuk mandi, untuk ke belakang dan sebagainya. Niku memang untuk kebutuhan mandirinya masih belum bisa. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan anak itu sesuai dengan pada umumnya. Dikhususkan ada beberapa siswa, nanti insya Allah akan dilaporkan dari BK siapa-siapa dan nanti nomor teleponnya, kebutuhan khususnya apa, kepada Bapak Ibu Guru. Jadi mengenai karakter siswa, kita sebagai guru BK sudah melakukan asesmen diagnostik atau mencari data, selengkap-lengkapnya tentang kondisi baik fisik maupun psikisnya anak. Jadi memang solusinya kita tidak boleh menjudge, tidak boleh menilai seseorang itu bodoh. Bahasanya orang itu pintar dalam bidang-bidang tertentu. Dalam bidang-bidang tertentu. Ada yang pintar dalam bidang verbal, berpidato. Verbalnya itu 2 macam, Bu. Verbal pidato dengan verbal nulis. Ada yang verbalnya cuma nulis tapi dia ngomong nggak bisa. Ngomongnya juga susah untuk public speaking, untuk berbicara di depan. Itu ada. Jadi memang guru itu juga harus mempunyai pendidikan tentang masalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang berbeda dengan yang lain itu memang harus perlu ilmu psikologisnya anak, karakter remaja anak itu seperti apa. Kalau apalagi remaja itu semakin dikeras, itu biasanya akan semakin diam atau semakin tidak cerita gitu. Jadi kalau menghadapi anak remaja itu seperti teman. Ya, kita memposisikan anak itu sebagai sahabat, sebagai teman, apapun yang diceritakan kepada anak, kita selalu
dengarkan, menjadi pendengar yang baik, tidak menggurui. Kalau kita pertama langsung melabel anak itu, kok kamu malas, kok kamu kalau mengumpulkan tugas kok selalu terlambat terus, lah itu biasanya malah semakin tambah males Ibu. Semakin anaknya malah semakin tambah jarak istilahnya. Aman jarak ya. Jadi anak-anak muda itu apalagi generasi Z, bukan milenial lagi, tapi generasi Z saat menikah yang istilahnya lahirnya aja sudah tahu namanya HP. Kadang-kadang orang tua juga salah mendidiknya itu biar anak diam, biar anak itu tidak banyak rewel terus diberikan HP biar YouTube atau apa, sehingga menyebabkan anak kebutuhan untuk bersosialisasi berkurang. Memang harus tahu kebutuhan anak masing-masing, dan memang itu tantangan di kurikulum Merdeka itu seperti itu. Jadi setiap anak ada yang materi A itu sudah bisa melampaui, ada beberapa anak yang lain itu ada yang kesulitan, dan itu capaiannya bisa lama atau gimana gitu, atau menuntut kreativitas dari guru untuk memberikan tugas yang berbeda-beda. Jadi nanti itu tugasnya tidak melulu harus presentasi semua, enggak. Pamannya dia dalam hal ngomong susah ya, dia bisanya apa, misalnya sukanya menulis, ya sudah cerita dengan menulis. Jadi tidak bisa disamaratakan, sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Ngoten Ibu. Matur nuwun. Satu lagi Bu, pertanyaan. Tengah melih. Saya mengamati anak-anak zaman now ya, zaman sekarang. Itu saya kadang-kadang prihatin sekali. Anak-anak sekarang itu sikap hormat kepada orang tua itu kelihatannya sangat luntur sekali. Nah, ini saya sebagai guru bahasa Jawa juga terbebani ya. Saya sudah setiap hari saya masuk pertama kali paling tidak 10 menit saya mesti memberikan semacam pendidikan karakter kepada anak-anak, misalkan lewat ungkapan Jawa, ojo dumeh, dan lain sebagainya. Kemudian saya jabarkan dan lain sebagainya. Lah, ini tadi memang tujuan saya anak-anak zaman sekarang itu kurang hormat kepada orang tua. Orang tua itu adalah ya orang tuanya sendiri atau guru. Contohnya kalau di rumah anak itu dipanggil orang tuanya ya ndak cepat-cepat membalas. Di WA orang tua ya kadang-kadang. Nah, padahal kalau di WA temannya itu malah cepat-cepat membalas. Belum lagi kalau disuruh Bu, anak itu kok sukanya yang enak-enak, rodok nyambut gawe rekoso sithik karepe emoh. Ya, di sekolah juga begitu, diajar dolanan HP sendiri lah. Itu permasalahan-permasalahan itu penyebabnya apa dan bagaimana solusinya? Memang penyebabnya itu memang kita berbagai dari beda generasi nih Bu, beda generasi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa anak sekarang itu kan lahir sudah tahu melek teknologi, selain tanpa diajari itu udah mudeng sendiri. Akhirnya kelemahannya adalah menjadi tidak mudah peka terhadap orang lain, kemudian tidak mudah peka itu kalau misalnya dipanggil, dia hanya dengan kesenangannya bermain HP sendiri, tidak mudah nyaut itu ya. Dia menjalin komunikasi dengan orang yang lebih tua itu dia kesusahan, karena memang dari rumah itu kurang adanya perhatian dari kedua orang tua, karena orang tuanya sendiri juga mungkin kurang memberikan contoh untuk contoh sopan santun yang baik, kan kebanyakan pada penjangkar gitu ya istilahnya sama orang tua. Akhirnya sebenarnya basic pendidikan, basic sopan santun tata krama itu memang
dari orang tua sendiri. Nah, kalau orang tuanya itu tidak konsisten atau menganggap kebudayaan barat, kebudayaan yang lebih itu adalah modern, ya itu berarti susah itu untuk menanamkan karakter. Ya, kita nggak bisa menyalahkan memang keluarga ya, tetapi memang kita bisa bentuk melalui di sekolah, ya, melalui di sekolah. Lah, itu memang memang karakternya anak remaja itu kalau dengan orang tua memang kurang memperhatikan, tetapi malah kalau dengan temannya itu malah lebih manut, istilahnya lebih gage-gage. Itu memang secara psikologis Bu, memang karakter anak remaja itu lebih cenderung manut dengan teman, lebih cenderung pengen berkelompok dengan teman sebayanya. Nah, itu bahayanya kalau tidak bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk, itu gampang sekali terkena pengaruh. Nah, kita bisa manfaatkan dengan adanya peer teaching. Peer teaching itu misalnya di situ satu kelas tuh pasti ada yang pinter Bu. Satu kelas tuh kan pasti ada yang pinter satu bahasa Jawa misalnya. Nah, anak itu kita yang cepat sekali menangkap mata pelajaran bahasa Jawa, sudah punya potensi, kita cari satu kelas itu ada yang punya potensi, lah itu kita berikan materi, anak tersebut nanti bisa menggantikan kita Bu, menggantikan sebagai guru, jadi dia bisa mengajar karena sebelumnya kita latih gitu, mengajar di depan kelas agar anak-anak yang lain lebih mudah mendengarkan gitu. Jadi kita dari satu kelas itu melakukan survei, observasi, mana anak yang punya potensi dalam hal berjawa dan mengajar, kita berikan motivasi, kemudian kita berikan materi, nah itu nanti atau diberikan atau membuat, kalau satu kelas itu tidak ada beberapa siswa, kita bisa bikin kelompok-kelompok belajar. Kelompok-kelompok belajar nanti ada pemimpinnya yang pinter mata pelajaran itu. Jadi peer teaching yang bareng-bareng sama temennya itu nanti anak itu bisa menjelaskan. Jadi tidak hanya melalui gurunya sendiri Bu, untuk mengantisipasi dari bosannya anak itu, bosannya anak yang terhadap materi yang kita berikan, tetapi akan lebih menarik bisa melalui selain peer teaching itu tadi dengan temannya, supaya juga dengan bisa melalui teknologi, misalnya aplikasi-aplikasi yang sekarang kan ada aplikasi wayang atau nih Bu, untuk biar kita tidak jelaskan monoton. Nah, itu kan di aplikasi wayang itu kan bentuk YouTube atau apa, itu lebih menarik, anak-anak bisa lebih membuat lebih bisa masuk gitu. Terus kemudian secara praktek ya, bisa dengan praktek, misalnya satu kelas ada yang misalnya pas perwayangan untuk menghafalkan wayang kan, kalau cuma hafal gitu kan, setelah itu pelajarannya bahasa Jawa selesai biasanya lupa gitu ya. Lupa lagi. Nah, misalnya anak tersebut itu disuruh atau bikin wayang apa, nah itu lebih membekas ke anak tersebut karena dengan cara dipraktekkan gitu. Atau juga misalnya ada ini video video tentang wayang, video tentang apa yang bahasa Jawa nih, terus anak dulu menceritakan apa yang sudah mungkin kalau video, mungkin kalau kemarin sudah bosan menggunakan media video. Nah, itu kalau PTM seperti ini bisa dengan cara praktek Ibu, praktek. Atau bisa diajak, tidak hanya pembelajaran di kelas, misalnya diajak ke tempat budaya Solo yang kental, atau ke keraton atau pripun yang anak bikin tidak monoton ngomong. Jadi dibutuhkan kreativitas guru agar penyampaiannya tidak hanya ceramah ngoten. Intinya ngoten.
Jadi nggih, bisa biar dalam lebih bentuk menarik yang lagi. lain. Nah, Nggih, nah, nggih. nah, Itu oke. kreativitas inovatif dari Iya, guru masing-masing. Ngoten. masing-masing nggih. Padahal nek guru Nggih. tuwek ngeten iki ya wis ora patah inovatif. Nek Nggih, guru bisa tuwek. nanti mencari, ya bisa apa, mencari asisten atau siapa, biasanya kalau ada PPL wonten mboten Bu nggih? Untuk beberapa Bahasa Jawa jarang tahun nggih? beberapa tahun ini kosong. Oh, Beberapa oh tahun ada kosong. 3 tahun, tiga Bisa tahun ini kosong. berkolaborasi Bu nggih. Ah, Bisa nggih. berkolaborasi dengan eh apa, guru yang muda untuk Nggih. mencarikan Mbak, media-media pembelajaran yang menarik itu untuk bahasa Jawa itu apa. Kemarin saya pas waktu anak dari niku nggih enten aplikasi wayang niku menarik sekali kan. Nggih. Misalnya kita game dengan cara game tapi itu wayang ngoten-ngoten, Nah, ngoten niku. Nah, nah, memang perlu nggih. berkolaborasi dengan Bu, dengan yang Yang muda-muda. generasi milenial nggih, yang muda-muda gitu. Ah, nggih. Nggih, apalagi panjenengan sak menika nggih PPG memang mau tidak mau memang harus eh, mengetahui melek teknologi. Ya, betul Kalau mengajar kerso. ketinggalannya memang harus eh, kalau berkolaborasi atau Nggih. rada ngerepoti temennya atau juga putra-putri ini pun yang lebih Nggih. pinter nggih. Iya. Nggih, Nah, biasanya nggih. anak, Bu. Nggih, Nah, nggih. memang mangke bisa berkolaborasi dengan putranipun, putra-putrinipun Nggih. nggih, yang lebih canggih untuk kalau kita generasi tua kan kalau mempelajari teknologi agak lama nggih, ndak cenunak-cenunuk Iya. istilahnya ngoten. Nah, memang agar lebih cepatnya itu memang ya berkolaborasi ngoten. Ah, nggih. Nggih. Nggih, Nggih. dengan anak Setunggal melih, Bu. Eh, nggih, menika bagaimana cara membangun relasi atau hubungan nggih, antar guru dengan anak atau antar nggih. guru dengan orang tua wali murid. Selama Oh, ini nggih, memang saya belum pernah, ya pernah hanya, tapi tidak sering karena saya kan bukan wali kelas. Biasanya yang suka nggih, membangun hubungan relasi itu wali nggih. kelas. Berhubung saya Oh, hanya guru nggih, mapel, maka jarang nggih, sekali. Nah, itu bagaimana cara membangun relasi atau hubungan antar guru dengan orang tua atau antar guru dengan siswa. Kalau dengan siswa terus terang nggih, saya juga kewalahan. Siswa jumlahnya nggih. Oh, 425, nggih. kalau dibangun satu persatu ya waktu nentek. Kadang-kadang ya itu yang menjadi permasalahan sehingga kelihatan kurang begitu akrab. Yang saya akrabi, yang saya kenali paling yang paling pintar atau Yang yang paling menonjol, bodoh. Nah, yang nah, menonjol monggo. ngoten nggih. Nah, kalih sing bodoh ya terkenal. Nggih, itu tadi Monggo. nggih. Nggih, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya mendidik anak apalagi remaja ngoten, yang remaja yang sudah tengah nggih, remaja tengah, menika memang kita memposisikan diri kita sebagai sahabatnya. Jadi kita kembali lagi flashback ke masa waktu kita masih tanda kutip unyu-unyu. Waktu kita masih muda ngoten Ya, yang agak sedikit berpikirnya agak bebas, tidak apa ya, tidak gampang untuk diberikan apa, terlalu banyak nasihat-nasihat, kadang-kadang itu yang membuat anak yang ada batas ngoten antara orang tua dan anak. Pada orang tua kepinginnya selalu memberikan nasihat-nasihat karena memang sudah melalui eee, melalui kehidupan yang lebih lama nggih, lebih dulu dan lebih lama ngoten kepada anaknya. Lah itu kadang yang membuat anak itu tidak begitu menyukai guru-guru yang terlalu banyak. Padahal padahal sebagai guru itu kan, memang tugasnya untuk membenarkan, istilah kalau ada anak salah gitu ya tetap kita membenarkan. Lah itu memang caranya kita memang memposisikan sebagai seperti anak remaja atau, ya paling tidak kita tidak
gaptek, kemudian juga tahu bahasa-bahasa gaulnya anak-anak, ngoten. Bahasa-bahasa istilah yang sekarang kita kadang-kadang ya nggak bisa ini ya, nggak bisa mengikuti karena memang kehidupannya memang udah berbeda, tapi paling tidak kita bisa tahu misalnya yang lagi viral nopo, lagi bisa masuk ke kehidupannya anak maksudnya lagi viral apa lagi bisa kita cerita-cerita dengan anak misalnya gitu. Ya agak sedikit menurunkan ego sebagai orang tua dan sebagai pendengar yang baik gitu. Kadang juga sebelum kita bergaul dengan anak itu paling tidak kita tahu tentang anak tersebut, misalnya kita tahu dari teman-teman dekatnya, dari guru-guru gitu. Jadi kita kalau lebih tahu sebelumnya itu biasanya memang anak itu lebih respect, istilah lebih menghormati gurunya dan berusaha untuk menghafal itu yang kesulitan. Kalau kesulitan orang seperti orang lebih tua itu kalau menghafal nama anak-anak. Padahal kalau anak itu kalau dipanggil dengan namanya itu kadang ya, oh, guru kok kayak saya ya, kok tahu nama saya. Kadang-kadang merasa dihargai lah. Kalau sudah merasa dihargai itu mudah sekali kita nanti masuk ke anak-anak nonton ke pelajarannya mudah ditangkap dan anak lebih senang dengan guru tersebut walaupun ya jangan tetap tidak bisa dipungkiri tapi kita paling tidak berusaha untuk bisa menurunkan egonya dan kembali ke masa muda misalnya gitu ya. Terus untuk menjalin hubungan dengan orang tua memang itu kebanyakan memang tugasnya wali, tapi paling tidak biasanya kalau tidak semua masalah harus kita tahu semua orang tua nggih. Mungkin hanya beberapa permasalahan yang memang kita harus menjalin hubungan komunikasi dengan orang tua. Misalnya anak-anak yang mengalami moderasi turun, anak-anak yang tugas-tugasnya agak keteteran. Nah itu bisa kalau panjenengan kewalahan bisa juga berkolaborasi dengan guru BK nanti akan menjembatani dari permasalahan itu. Jadi biar bebannya panjenengan tidak banyak nanti untuk bisa sharing, bisa berbagi nanti dengan guru BK. Jadi nanti akan lebih guru BK nanti juga akan menyampaikan informasi-informasi tentang anak-anak tersebut. Ngoten. Ibu. Malah matur nuwun sanget Bu Nurul. Sudah banyak sekali ya apa itu masukan-masukan juga arahan-arahan yang mudah-mudahan dengan masukan-masukan arahan juga penjelasan dari Bu Nurul nanti bisa kami jadikan untuk menyelesaikan tugas saya di PPG tahun 2022 ini. Sekali lagi terima kasih Bu Nurul. Sugeng dalu. Nyun pangapunten, kalau ilmunya niku baru sedikit sekali. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Memang kalau kesalahan itu kelemahan dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang masih perlu banyak belajar, Ibu. Bukan bermaksud untuk menggurui, tidak, tapi kita hanya berbagi ilmu mawon. Semoga Bu Utami diberikan kelancaran. Amin, amin, amin. Menjalani PPG ini diberikan kemudahan-kemudahan, kesehatan yang utama. Yang penting ampun dipenggalih yang berat-berat, tetapi memang dijalani mawon. Nah, Kalau tidak dibawa bisa enjoy ya Bu ya. Kalau bisa ya berbagi dengan teman kalau ada kesulitan-kesulitan. Ampun dipenggalih piyambak ngoten. Semangat nggih Bu Utami. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekor.